SSI, serta seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang insya Allah sehat dalam acara Mari Belajar Arsip episode 65 dengan tema Prasarana dan Sarana Unit Kearsipan dengan tema yang merupakan rangkaian sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Perkenalkan, nama saya Safira Ayu Agustin yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin untuk Bapak Ibu, kami informasikan bahwa presensi sudah dapat diisi melalui tautan ppsdm.atrbpn.go.id dengan kode presensi 1462. Presensi dapat diisi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pada kali ini, acara akan terdiri dari penyampaian materi oleh narasumber, kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab bersama seluruh peserta. Sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Pagi hari minum kopi, ditemani roti hangat terasa nikmat. Cakep. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di acara mabar kali ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan penuh hikmat. Cakep. Amin. Izin Bapak Ibu, sebelum materi dimulai mungkin ada baiknya untuk on cam untuk seluruh peserta ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Mbak Yanustiana Nur Pratomo, SPD. Beliau merupakan arsiparis ahli pertama di lingkungan Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Kepada beliau kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Safira. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ini kita akan belajar bersama-sama ya. Izin Bapak dan Ibu, suaranya sudah jelas? Sudah jelas Mbak? Sudah jelas. Izin Bapak dan Ibu, sudah terdengar suara saya? Sudah jelas ya? Hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait prasarana dan sarana di unit kearsipan. Nah, ini merupakan bagian dari Permen ATR atau KBPN nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Di sini untuk Peraturan Menteri ATR atau
Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan itu membahas 3 pokok bahasan ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ada pembinaan kearsipan, yang kedua yaitu pengelolaan arsip, dan yang terakhir adalah sumber daya kearsipan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang sumber daya kearsipan. Sumber daya kearsipan ini terdiri dari yang pertama adalah organisasi penyelenggara kearsipan, yang kedua sumber daya manusia kearsipan. Dua poin ini sudah kita bahas ya Bapak dan Ibu pada mabar sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah prasarana dan sarana. Yang keempat adalah pendanaan. Hari ini kita akan membahas terkait prasarana dan sarananya. Nah, untuk prasarana dan sarana kearsipan itu dibagi menjadi 2 ya Bapak dan Ibu. Ada prasarana dan sarana di unit kearsipan. Yang kedua ada prasarana dan sarana di unit pengolah. Nah, ini sebelum kita membahas ya terkait prasarana dan sarana kearsipan, kita cari tahu dulu nih pengertiannya seperti apa. Prasarana dan sarana kearsipan merupakan segala peralatan dan perlengkapan serta fasilitas yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang jalannya kegiatan pengelolaan arsip. Dalam peraturan kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan itu meliputi yang pertama gedung penyimpanan, kemudian ruangan, dan peralatan. Kemudian unit kearsipan itu apa? Karena kan sebelumnya sudah pernah dibahas ya oleh Mbak Wulan terkait organisasi kearsipan, itu ada unit kearsipan, ada unit pengolah. Nah, unit kearsipan kita mengulas kembali ya Bapak dan Ibu, merupakan satuan kerja pada Kementerian ATR BPN yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Salah satu tugasnya adalah menyimpan dan melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungan unit kearsipan. Jadi dari sini sudah terlihat ya Bapak dan Ibu kalau prasarana dan sarana kearsipan di unit kearsipan itu lebih untuk penyimpanan arsip yang inaktif karena arsip inaktif itu adanya di unit kearsipan. Kalau arsip aktif itu kan ada 2 ya Bapak dan Ibu, arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif itu ada di unit pengolah. eh, untuk mengetahui apa namanya kapan itu menjadi arsip inaktif dan arsip aktif, Bapak dan Ibu bisa melihat di Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip. Di situ akan terlihat ya semua jenis arsip, kemudian dia masa aktifnya berapa tahun, kemudian masa inaktifnya berapa tahun. Ketika dia sudah memasuki masa inaktif, maka itu akan dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Nah, di kementerian kita untuk unit kearsipan itu ada 3 ya Bapak dan Ibu. Ada unit kearsipan pertama, unit kearsipan kedua, dan unit kearsipan 3. Nah, untuk penempatannya itu di mana saja? Untuk UK1 itu ada di Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Kemudian untuk unit kearsipan 2 itu ada di pusat dan di daerah. Yang di pusat itu contohnya di Sekretariat Direktorat Jenderal, kemudian di Badan, kemudian di Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan. Itu yang di pusat untuk UK2-nya. Nah, untuk yang di daerah itu di mana? Adanya ada di unit kerja yang membidangi tata usaha di kantor wilayah-wilayah. Jadi di Kanwil itu biasanya bagian tata usaha itu disebut sebagai UK2-nya. Kemudian untuk UK3-nya itu ada di mana? Ada di kantor pertanahan yang berada di unit kerja yang membidangi tata usaha. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini untuk apa namanya prasarana dan sarana kearsipan unit kerja itu terdiri dari yang pertama adalah gedung sentral arsip inaktif atau record center. Gedung sentral arsip inaktif atau ruang record center merupakan tempat dan semua fasilitas yang didesain secara khusus untuk mengelola arsip inaktif. Kemudian yang kedua ada lemari atau rak penyimpanan. Nah, ini lemari rak penyimpanan itu dapat menggunakan roll open ya Bapak dan Ibu, lemari yang dia bisa digeser gitu, kemudian atau bisa menggunakan rak arsip. Kemudian ketiga adalah out indikator. Out indikator atau kartu catatan keluar masuk arsip yaitu alat yang digunakan untuk menandai adanya arsip yang keluar dari tatanan penyimpanan. Kemudian yang terakhir ada box arsip. Nah, di sini untuk terkait gedung sentral arsip inaktif atau orang record center itu juga ada standarnya ya Bapak dan Ibu yang sudah diatur dalam permen kita.
Yang pertama adalah lokasinya. Lokasi gedung sentral arsip inaktif dapat berada di kantor utama atau onsite dan atau di luar kantor utama atau offsite. Jadi eh, biasanya kalau di dalam kantor itu dia menyatu dengan gedung kantor, mungkin bentuknya seperti ruangan ya. Tapi kalau misal di luar kantor utama itu dia seperti yang digambar ini kita di pusat untuk gedungnya itu ada dua di Sisinga sama di Proklamasi. Kemudian yang kedua adalah lokasi gedung sentral arsip inaktif harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat membahayakan dan atau mengganggu keamanan fisik dan informasi arsip karena memang tugas kita untuk apa ya memastikan ya keamanan arsip baik itu fisiknya maupun informasinya. Kemudian, gedung sentral arsip inaktif dibangun dengan ketentuan yang pertama tidak berada di daerah rawan gempa atau telah terdapat mitigasi bencana. Yang kedua, tidak berada di daerah rawan banjir atau telah terdapat mitigasi bencana. Yang ketiga, tidak berdekatan dengan penyimpanan bahan mudah meledak ya dan terbakar atau telah terdapat mitigasi bencana. Yang keempat, tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk dan pabrik atau telah terdapat mitigasi bencana. Yang terakhir, tidak berdekatan dengan lingkungan yang memiliki kandungan polusi udara tinggi atau telah terdapat mitigasi bencana. Kemudian untuk selanjutnya yaitu jika unit kearsipan tidak memiliki gedung sentral arsip inaktif, dimungkinkan untuk menggunakan jasa penyimpanan arsip oleh pihak ketiga. Jadi memang dalam permen kita diperbolehkan ya Bapak dan Ibu jika memang kondisinya kita sama sekali tidak memiliki gedung sentral arsip inaktif, maka penyimpanannya bisa kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Tentunya dalam pemilihan pihak ketiga juga itu harus yang sudah terakreditasi oleh ANRI ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi mereka benar-benar yang sudah kompeten dan sudah memenuhi standar ya. Kemudian di sini untuk konstruksinya, konstruksi dan bahan bangunan gedung sentral arsip inaktif dibuat untuk tahan terhadap gempa, cuaca, rayap, dan binatang perusak lainnya, serta tidak mudah terbakar. Kemudian bangunan gedung sentral arsip inaktif dapat dibuat tidak bertingkat atau bertingkat. Jadi diperbolehkan ya nanti bisa bertingkat ataupun tidak. Kemudian bangunan gedung sentral arsip inaktif yang dibuat bertingkat minimal memiliki tinggi ruang simpan 260 sampai dengan 280 cm. Dan lantai bangunan dirancang mampu menahan beban berat arsip dan rak serta tidak mudah terkelupas. Nah, ini untuk perancangan ruang gedung sentral arsip inaktif itu juga ada ketentuannya ya Bapak dan Ibu. Jadi di dalam gedung sentral arsip inaktif juga ada beberapa ruang, tidak hanya ruang untuk penyimpanan arsip. Yang pertama adalah ruang kerja, digunakan untuk melakukan kegiatan administrasi yang mendukung kelancaran, ketertiban, dan keamanan dalam melakukan pengolahan arsip inaktif. Nah, ini penting banget ya Bapak dan Ibu. Jadi di sesuai ketentuan itu di dalam ruang penyimpanan arsip itu tidak boleh ada ruang kerja ya Bapak. Jadi dia khusus untuk penyimpanan arsip. Kemudian ruang transit digunakan untuk bongkar muat arsip inaktif yang masuk dan keluar. Nah, ini untuk ruang transit itu biasanya kita gunakan ketika ada arsip yang masuk. Misal kita ada pemindahan dari unit pengolah nih untuk arsip yang sudah inaktif dari unit pengolah kan dipindahkan ke unit kearsipan. Nah, itu kita masukkan dulu ke ruang transit karena kan takutnya dari mereka itu takut membawa serangga atau mungkin ada telur rayap gitu seperti itu. Jadi kita eh, diamkan dulu di apa namanya di ruang transit. Kita kalau memang sudah teridentifikasi ada rayap, ada serangga, kita bisa fumigasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru nanti kita pindahkan ke ruang penyimpanan arsip bergabung dengan arsip inaktif yang sudah disimpan sebelumnya. Karena kalau kita langsung gabung saja, takutnya arsip tersebut membawa penyakit ya, membawa bakteri, kemudian serangga nanti akan menyebar ke yang lain. Kemudian ruang pengolahan digunakan untuk pengolahan data dan informasi arsip inaktif. Apabila terdapat arsip audiovisual, maka ruangan pengolahan harus dilengkapi dengan peralatan pengolahan arsip audiovisual.
Kemudian yang terakhir adalah ruang layanan arsip digunakan untuk melayani peminjaman atau penggunaan arsip inaktif. Ruangan ini dilengkapi dengan sarana alat bantu penemuan arsip inaktif, baik manual maupun elektronik, dan fasilitas jaringan secara online. Nah, ini kemudian ruang penyimpanan arsip harus memiliki kriteria umum sebagai berikut. Diisolasi dari sisa bangunan gedung lainnya, menggunakan pintu yang tahan api, memiliki beberapa pintu keluar darurat. Nah, ini penting ya Bapak dan Ibu untuk pintu keluar darurat karena jika terjadi bencana ya amit-amit misal ada kebakaran atau banjir gitu kan, jadi nanti ada pintu untuk ada apa namanya jalur untuk mengevakuasi arsip gitu. Selain pintu utama ya ada pintu keluar darurat. Kalau memang tidak ada pintu keluar darurat, setidaknya ada jendela ya Bapak dan Ibu, jadi nanti bisa melalui jendela. Kemudian tidak dibangun di bawah tanah, kemudian memiliki kapasitas penyimpanan arsip yang cukup. Jika menggunakan lift, harus terdapat ruang pemisah antara lift dan ruangan penyimpanan untuk menghindari resiko menjalarnya kebakaran dan infeksi dari mikroorganisme. Kemudian tidak boleh ada area kerja, pembatasan akses masuk. Kemudian yang terakhir adalah mempertahankan suhu dan kelembaban pada tingkat yang konstan sesuai dengan jenis media rekam arsip yang disimpan. Kemudian di sini selain pada Permen ATR BPN nomor 2 tahun 2026, untuk standar gedung sentra arsip inaktif ya atau ruang record center juga diatur Bapak dan Ibu sebelumnya pada Peraturan Menteri ATR BPN atau Kepala BPN nomor 2 tahun 2023 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian ATR BPN. Yang pertama yaitu luas ruang simpan arsip inaktif pada dasarnya sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan instansi. Tentunya nanti beda-beda ya Bapak dan Ibu untuk luasnya ya disesuaikan dengan satker masing-masing. Kemudian rata-rata setiap 200 meter persegi ruang simpan arsip dengan ketinggian 260 cm dapat menyimpan 1000 meter lari arsip dengan menggunakan rak konvensional. Kemudian jika memang dia menggunakan rak yang padat atau roll opack ya contohnya, dia lebih banyak ya menyimpannya yaitu 1800 meter lari arsip karena kalau roll opack kan tidak butuh lorong banyak ya, jadi dia akan lebih banyak menampungnya. Kemudian ini untuk kita sudah kan tadi ke ini apa namanya ke prasarannya, sekarang ke peralatannya yaitu ada lemari atau rak penyimpanan arsip. Nah, yang pertama adalah roll opack, adalah lemari arsip dorong yang digunakan untuk menyimpan arsip yang dapat digerakkan dengan manual atau dengan penggerak keramik. Jadi untuk roll opack ini dia lebih tertutup ya Bapak dan Ibu, dan ini insya Allah lebih tahan ya dari kebakaran misal karena ketika ada api ataupun kebanjiran ya ketika ada air dia tidak langsung menyentuh ke arsipnya karena nanti juga ada bisa dikunci gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah rak arsip, adalah lemari tanpa pintu yang digunakan untuk menyimpan arsip yang disusun secara menyamping. Arsip-arsip yang disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam box arsip. Penempatan rak harus dijauhkan dari pipa air, gerai ventilasi, dan perlengkapan serta pencahayaan ya Bapak dan Ibu. Selain itu, penempatan rak tidak boleh menempel dengan dinding karena hal ini dapat membatasi sirkulasi udara dan arsip dapat terkena kebocoran dari dinding atau unsur-unsur eksternal. Nah, untuk rak arsip ini memang ketentuannya kita terbuat dari logam ya Bapak dan Ibu, bukan dari kayu. Kemudian ada box arsip dan autentikator. Nah, ini untuk box arsip bisa terlihat ya Bapak dan Ibu di Kementerian ATR BPN itu ada tiga ya, tiga ukuran. Yang pertama yang besar, kemudian yang sedang, sama yang kecil. Nah, ini waktu tahun, kalau nggak salah tahun 2023 ya kita sudah bersurat kepada semua satker ya terkait untuk box arsip yang digunakan di kementerian kita. Nah, untuk penamaannya juga jangan sampai keliru ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti di nama namanya tuh dicantumkan sesuai dengan satker masing-masing. Nah, di sini sebelum arsip disimpan di lemari atau rak penyimpanan besi, maka semua arsip harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam box arsip. Box arsip harus berkualitas, bersih, kokoh, dan tidak asam. Kementerian ATM menggunakan box arsip dengan tiga ukuran yang terdiri dari box arsip besar, sedang, dan atau kecil.
Nah, udah kemudian yang kedua adalah ada OUT indikator atau kartu catatan keluar masuk arsip, yaitu alat yang digunakan untuk menandai adanya arsip yang keluar dari tatanan penyimpanan. OUT indikator atau kartu catatan keluar masuk arsip berisi informasi nama peminjam, jenis arsip, kode arsip, tanggal pinjam, paraf peminjam, tanggal kembali, dan paraf kembali. Jadi nanti di dalam OUT indikator jika memang ada yang meminjam, maka kita harus menulis ya di misal nama peminjamnya siapa, kemudian di situ tanggalnya juga ditulis. Setelah mungkin sudah diisi semua untuk datanya, nanti kita masukkan ke dalam tempat arsip yang diambil. Jadi ketika ada orang lain yang mencari ataupun nanti akan terlihat ya, oh arsip ini sedang dipinjam karena ada indikatornya seperti itu. Kemudian kalau misal nanti arsipnya sudah dikembalikan, maka nanti tulis untuk tanggal kembalinya dan arsip tersebut kita cabut dari tempat penyimpanan arsip diganti dengan arsip yang sudah dikembalikan. Nah, di sini juga diatur ya Bapak dan Ibu pada Peraturan Menteri ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian ATR BPN. Di sini ada peralatan ya untuk penyimpanan arsip inaktif, itu ada dehumidifier, yaitu sebagai alat pengatur suhu dan kelembaban dengan cara menyerap uap air dari udara dan kelembaban. Kemudian ada termohygrometer, ini merupakan gabungan ya Bapak dan Ibu. Jadi dari termometer dan hygrometer untuk mengukur. Kalau ini untuk mengukur, kalau dehumidifier tadi untuk mengatur ya. Ini untuk mengukur suhu dan kelembaban ruangan. Kemudian ada fire alarm system. Ini untuk sistem peringatan kebakaran ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada smoke atau heat detector, alat pendeteksi asap atau panas ruangan. Kemudian pengamanan pintu otomatis menggunakan kontrol ID card atau sidik jari pengguna ya, atau fingerprint access. Kemudian ada hidran atau APAR ya, alat pemadam api atau tabung pemadam kebakaran. Nah, yang terakhir itu ada CCTV. CCTV perlu terlesi ke monitor di ruang instalasi teknis. Nah, sekian Bapak dan Ibu untuk pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Izin saya kembalikan kembali ke host. Izin Bapak Ibu, terima kasih atas penyampaiannya kepada narasumber kita, Mbak Yanustiana Nur Pratomo, SPD, atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan menarik, sehingga mengingatkan kita semua bahwa prasarana dan sarana pada unit kearsipan merupakan unsur yang sangat penting karena berperan langsung dalam penyimpanan arsip inaktif yang dikelola secara tertib dan aman sepanjang siklus hidup arsip. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Izin Bapak Ibu, mungkin untuk pertanyaan akan kami utamakan terlebih dahulu yang linear dengan materi pada pagi hari ini. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand dan on cam ya Bapak Ibu, atau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Kami akan mempersilahkan beberapa penanya secara bergantian. Silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini, atau mungkin kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu. Atau ada yang ingin sharing mengenai prasarana sarana unit kearsipan di satuan kerja Bapak Ibu. Izin Mbak Tian, di kolom chat ada yang bertanya, izin bertanya dari Ibu Helena ATR BPN. Izin bertanya, tadi terdapat penjelasan tentang lokasi gedung harus berada di daerah yang tidak rawan bencana. Namun bagaimana jika memang gedung yang kami miliki sekarang merupakan area yang merupakan rawan bencana, Mbak Tian? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Helena. Saya izin ya untuk menjawab. Nah, di sini tadi disebutkan ya di permen kita untuk apa namanya ketentuan terkait gedung sentra arsip inaktif yang tidak berada di daerah rawan bencana. Nah, ini kalau jadi memang bukan harus ya, harus mutlak itu harus di luar rawan bencana karena kan
kantor kita ya, satker kita tersebar seluruh Indonesia yang daerahnya berbeda-beda. Ada yang mungkin rawan banjir atau gempa. Nah, itu kalau memang daerahnya memang rawan banjir dan gempa gitu dan bencana yang lain, maka kita harus mempersiapkan mitigasi bencana. Jadi diperbolehkan ya Bapak dan Ibu untuk membangun gedung arsipnya, namun kita harus memperhatikan mitigasi bencananya. Misalnya misal untuk bencana banjir ya Bapak dan Ibu bisa dengan meningkatkan gedung arsipnya di atas ketinggian banjir, kemudian untuk rak arsipnya juga harus tinggi, kemudian tidak menempatkan arsip di bawah ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk struktur bangunannya juga kalau rawan gempa itu harus apa namanya? Dia kuat ya dari gempa gitu strukturnya. Kemudian juga rak arsipnya juga mungkin nanti bisa diikat ataupun cari yang pengunci gitu agar nanti ketika terjadi gempa dia tidak langsung roboh seperti itu. Jadi tetap diperbolehkan ya untuk pembangunan gedung arsip di daerah rawan bencana, namun memang perlu diperhatikan mitigasi bencananya serta yang penting juga SOP-nya, SOP untuk evakuasi arsip jika terjadi bencana seperti itu. Mungkin mulai disusun ya dari sekarang untuk mitigasi bencananya. Seperti itu, semoga bisa menjawab ya Bapak dan Ibu. Terima kasih, Mbak Tian. Kemudian ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Akila Kanta. Izin bertanya, Bu Tian, jika kami belum memiliki box arsip, apa yang harus kami lakukan untuk dapat mengikuti media penyimpanan arsip yang sesuai dengan peraturan ANRI? Baik Bapak dan Ibu, ini terkait box arsip ya. Nah, ini memang ketentuannya dari ANRI memang kita menggunakan box arsip ya Bapak dan Ibu. Kenapa menggunakan box arsip itu? Karena memang box arsip itu dia lebih melindungi arsip ya. Contohnya dari debu dia kan lebih tertutup. Kemudian untuk sirkulasi udaranya dia juga lebih bagus ya Bapak dan Ibu. Kemudian dari kelembabannya juga karena memang tidak ada unsur plastik. Nah, memang dari beberapa satker yang kita kunjungi, memang masih ada beberapa yang menggunakan album ya Bapak dan Ibu. Nah, itu juga mungkin karena anggarannya belum ada gitu kan seperti itu. Jadi untuk solusinya mungkin Bapak Ibu bisa kita menggunakan peralatan yang tadi ya karena plastik itu kan dia kelembabannya kurang bagus ya, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan dehumidifier ya, karena dia untuk menyerap air di udara, jadi untuk kelembabannya dia akan stabil gitu. Kemudian bisa menggunakan AC untuk mengatur suhu, kemudian juga dicek secara berkala ya Bapak dan Ibu, karena takutnya kalau tidak menggunakan box arsip itu ada air yang menetes ataupun mungkin ada apa namanya kotoran, debu, jadi tidak terlihat gitu. Jadi kita harus lebih apa namanya rutin untuk mengeceknya seperti itu. Jadi mungkin nanti kita kalau sekarang belum bisa memenuhi box arsip, kita gunakan dulu peralatannya untuk mengurangi apa namanya dampak dalam penyimpanan arsip yang tidak menggunakan box arsip seperti itu. Seperti itu, Mbak Safira. Terima kasih Mbak Tian. Kemudian ada yang bertanya lagi dari Pak Abdul Maulana Putra. Izin bertanya Ibu Tian, kami dari Kanta. Saat ini hanya mempunyai satu ruang penyimpanan arsip dengan lemari yang terbuat dari kayu. Sedangkan untuk menambah lemari besi sudah tidak dimungkinkan. Mohon arahan apakah yang bisa kami lakukan dengan kondisi tersebut. Terima kasih. Nah, ini terkait ini ya Bapak dan Ibu terkait rak arsip ya. Nah, ini memang rak arsip itu kita tidak merekomendasikan dari kayu. Kenapa? Karena dia akan mudah terkena rayap ya Bapak dan Ibu. Jadi kita rekomendasikannya itu aluminium dari besi karena dia tahan terhadap rayap. Kalau memang Bapak dan Ibu di gedung arsipnya itu masih menggunakan rak kayu, itu kita nanti bisa melakukan fumigasi secara berkala ya Bapak dan Ibu. Jadi kita meminimalisir munculnya rayap
fumigasi itu bisa dilakukan dalam 1 tahun itu 2 kali. Nah, untuk fumigasi itu biasanya kita menggunakan pihak ketiga ya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti pihak ketiga yang mengerjakan, kita memantau untuk fumigasinya, jenis fumigasi yang digunakan di pusat itu, kita biasanya menggunakan apa namanya bahan seperti seperti apa ya kapur barus gitu ya. Nanti dia akan menguap, kita simpan tuh di ruangan arsipnya, nanti akan dia menguap sendiri gitu. Nanti setelah menguap itu kita diamkan. Nah, sampai baunya hilang baru kita boleh masuk. Karena kan itu berbahaya ya Bapak dan Ibu. Jadi memang harus steril ketika terjadi fumigasi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan fumigasi di hari libur ya. Karena kalau hari kerja takutnya kan kita masih beraktivitas ya Bapak dan Ibu. Kemudian mungkin nanti ada layanan atau apa yang mengharuskan kita mengambil arsipnya. Sedangkan ruangannya sedang difumigasi. Seperti itu. Seperti itu Mbak Safira. Baik, terima kasih Mbak Tian. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kantah Kabupaten 50 Kota. Izin bertanya, jika kondisinya box warkah sudah digunakan pada warkah dan sudah full, dan rupanya masih ketemu banyak warkah yang tercecer, apakah bisa menggunakan tunjuk silang yang mana warkah tercecer dimasukkan ke dalam box baru? Dan jika bisa dengan tunjuk silang, apa bisa dibuatkan dalam satu lembar yang memuat semua warkah tunjuk silang? Karena jika buat per warkah akan memakan waktu. Ini sering terjadi bekerja itu jadi mungkin masih di Ya, baik Bapak dan Ibu. Nah, ini sering terjadi ya Bapak dan Ibu untuk arsip yang warkah ya, yang sebelumnya sudah disimpan, ternyata mungkin sudah bertahun-tahun ada yang tercecer ataupun mungkin ada yang baru diserahkan seperti itu. Nah, ini diperbolehkan ya Bapak dan Ibu kita menyimpannya di box baru kalau memang di box sebelumnya memang sudah tidak muat ya, karena kan warkah itu sendiri untuk warkah itu sendiri untuk apa namanya untuk jumlahnya kan tebal sekali ya. Nah, itu repot sekali kalau kita harus memaksakan di dalam box sebelumnya. Jadi diperbolehkan ditempatkan di box baru. Kemudian untuk penyimpanannya bagaimana? Apakah harus berjejer ya dengan apa namanya dengan box sebelumnya? Nah, itu tidak harus ya Bapak dan Ibu, karena kalau nanti berjejer tentunya itu iya, kalau masih kosong ya, karena sudah bertahun, mungkin sudah berapa lama gitu, pasti sudah ada box yang menempati di box apa sampingnya gitu. Jadi nanti boleh ditempatkan di box yang di tempat yang kosong, di rak yang kosong, walaupun beda rak itu tidak apa-apa Bapak dan Ibu, karena nanti kita akan menggunakan tunjuk silang. Nah, tunjuk silang ini bagaimana? Jadi nanti tunjuk silang itu kita tandai di label boxnya. Jadi mungkin nanti sudah ada sih di peraturan untuk penulisan tunjuk silang seperti apa di box arsipnya ditulis yang pertama disimpan, kemudian yang selanjutnya disimpan itu juga ditulis ya untuk menandai ketika ada layanan arsip nanti kita apa nama kita ke situ terus tahu oh ternyata tidak hanya di box per ini, ternyata ada juga di box lain. Nah, kalau memang Bapak dan Ibu sudah membuat daftar arsip, jadi nanti bisa dibuat di daftar arsip juga untuk keterangannya ditunjuk silang ketika Bapak dan Ibu lagi apa sedang mencari di daftar arsip, nanti di keterangan kan sudah ada keterangannya ya di apa ada tertulis tunjuk silang, nanti Bapak dan Ibu sudah langsung tahu oh ternyata ini nggak cuma satu box, ini ada lagi box lain tapi beda rak gitu, seperti itu. Seperti itu Mbak Safira. Baik, terima kasih Mbak Tian. Kemudian ada yang bertanya lagi Mbak di kolom chat dari Bapak Nurhuda Haksono. Izin bertanya, jika gedung arsip kami di gedung tersendiri tetapi letaknya di lantai 2, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat emergency exit atau hanya satu pintu utama saja. Apakah masih aman jika adanya hal yang tidak diinginkan? Izin saran dan masukannya, Ibu. Oh, baik Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau memang letaknya di lantai 2 ya Bapak dan Ibu dan tidak ada
apa namanya, emergency exit. Jadi nanti mungkin bisa dibicarakan lagi dengan tim untuk membuat manajemen risikonya. Atau mungkin nanti karena kan dia tempatnya di lantai 2 ya. Jadi untuk apa namanya, proses evakuasi mungkin agak sulit ya, karena mungkin di lantai 2 dan tidak ada emergency exit. Jadi nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa menambahkan gedung itu dengan menggunakan lapisan yang tahan api jika nanti untuk kebakaran ya Bapak dan Ibu. Kemudian nanti untuk arsipnya bisa menggunakan roll opaque gitu seperti itu. Karena roll opaque kan lebih tahan lama ya terhadap api ataupun air gitu. Jadi nanti kita setidaknya apa namanya ya, meminimalisir dampak negatif dari bencana gitu sambil kita memikirkan kembali untuk manajemen risikonya seperti apa. Seperti itu mungkin izin Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Tian. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kantor Pertanahan Kulon Progo. Mohon izin bertanya, kami dari Kantor Kulon Progo di kantor kami untuk ruang penyimpanan warkah sangat terbatas. Saat ini sudah sangat penuh. Bagaimana solusinya sementara warkah sudah banyak yang ditaruh di lantai dan keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung arsip baru? Ya, baik. Ini memang di dalam peraturan itu warga itu kan termasuk arsip vital ya Bapak dan Ibu. Jadi benar-benar kita harus melindungi karena arsip vital itu akan dipakai selamanya berkaitan dengan instansi kita, tidak bisa dimusnahkan dan nantinya juga bisa menjadi alat bukti hukum gitu kan. Kita sebagai arsiparis atau pengelola arsip tentunya harus benar-benar menjaga itu memang tidak boleh di bawah di lantai karena itu sangat mudah ya untuk apa namanya tercemar serangga ataupun rayap seperti itu. Nah, ini untuk keterbatasan mungkin bisa eh, kalau rak ya ini terkait harusnya membeli rak ya, cuman karena mungkin keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung arsip baru atau pembelian rak. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat lagi RKKL-nya apabila ada anggaran-anggaran yang mungkin tidak terserap maksimal, mungkin bisa direvisi ke akun pembelian ini, pembelian apa namanya rak rak terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu karena mungkin untuk pembangunan gedung arsip baru itu agak susah ya untuk pengajuannya. Nah, ini untuk terkait anggaran ini mungkin lebih ke kebijakan pimpinan ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Tias, izin Mbak Tias. Izin Mbak, ini dari Kantah Kulon Progo eh, karena keterbatasan anggaran sehingga tidak mempunyai gedung arsip yang baru. Itu bagaimana ya Mbak solusinya? Karena saat ini kondisinya warkah masih ditaruh di lantai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi diajak rapat pimpinan kurang menyimak ya Mbak Tian. Jadi coba saya resume ya. Jadi pertanyaannya adalah Kantah apa tadi Kulon Progo ya? Ya, belum memiliki gedung arsip. Nah, saat ini hanya berceceran di lantai ya, tidak tertata dengan baik, takutnya tercecer atau apa ya. Kalau dari kita mungkin usulannya bisa memang kita sewa gedung yang mungkin nanti bisa dijadikan ruang penyimpanan arsip. Ya memang memakai anggaran atau DIPA ya untuk penyewaan ya. Terus didukung dengan mungkin adanya penggunaan sarana prasarana mungkin ya. Dan perlu juga dianggarkan karena memang tidak bisa kita hanya meletakkan di lantai ataupun ruangan kosong yang tidak didukung oleh sarana prasarana penyimpanan yang baik seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tia di siang hari ini ya dengan tema sarana prasarana milik Karsipan. Mungkin itu Mbak Tian atau mungkin bapaknya atau ibunya ada yang ingin bertanya atau mungkin menyangga langsung dari Kulon Progo. Persilahkan. Halo Ibu, Bapak dari Kulon Progo. Sudah di pin ya Mas Restu ya, tapi mungkin ini sedang keluar. Itu sih Mbak Tian, Mbak Safira, beberapa masukan dari saya. Terima kasih. Ya, siap Mbak. Terima kasih Mbak Tias Iya, Mbak Tias. atas masukannya sama Mbak Tian. Jadi untuk gedung yang sudah penuh mungkin bisa
dicarikan ya untuk sewa gedung biar arsipnya itu nggak tercecer di lantai gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Sinta Permatasari. Izin bertanya Ibu Tian, saat ini gedung arsip kami sudah sangat padat sekali. Dikhawatirkan gedung arsip kami hanya cukup menampung warga hingga sampai pada tahun ini saja. Bagaimana solusinya? Mungkin sama ya Mbak Tian kayak yang tadi. Iya, iya, izin Ibu, ini mungkin sama yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tias ya. Kita solusinya yaitu dengan bisa menggunakan jasa penyewaan gedung arsip atau mungkin jasa penyimpanan ya tadi sudah di peraturan kita juga diperbolehkan ya, yang tentunya yang sudah sesuai dengan apa namanya, sudah di terakreditasi oleh ANRI untuk penyimpanannya, jasa penyimpanannya. Mungkin untuk di anggaran bisa juga ya Mbak Tias untuk jasa penyimpanan itu Ya, nanti. bisa sekali Mbak Tian Ah, untuk sewa gedung arsip dengan apa namanya tadi pihak ketiga yang tersertifikasi oleh ANRI ya. Iya. Bisa banget, bisa. Terima kasih Mbak Dian dan Mbak Tias. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Robiko Irsan dari Kantah Langsa. Izin Mbak mau nanya mengenai pencatatan out indikator peminjaman arsip dalam hal ini untuk pengelolaan warga arsip. Untuk menulis kode arsip sesuai dengan jenis arsip, bisa dijelaskan ketentuan setiap kode arsipnya. Terima kasih. Izin dari Bapak Robiko ini untuk kode arsip itu maksudnya terkait kode klasifikasi arsipnya ya. Berarti di situ nanti bisa dilihat di Permen Kode Klasifikasi Arsip nomor sebentar izin. Baik, nomor 10 tahun 2018. Nah, di situ sudah ada ya untuk kode klasifikasi arsipnya. Contohnya ya, misal kita ada terkait layanan arsip itu kita menggunakan TU.0202 ataupun mungkin terkait pemusnahan TU.0204 itu nanti biasanya ada tertera ketika kita membuat naskah dinas ya. Nanti di penomorannya di situ tertera untuk penulisan kode arsipnya ya, kode klasifikasi arsipnya itu nanti bisa ditulis di situ. Di kode arsip itu maksudnya kode klasifikasi arsip seperti itu, izin. Baik, terima kasih Mbak Tian. Berarti nanti bisa dilihat lagi ya di Peraturan Menteri ATRBP nomor 10 ya Mbak tadi. Tahun Iya, 2018 ya Mbak. iya, betul Mbak Safira. Untuk kode klasifikasi Nanti arsip disesuaikan. Iya, nanti disesuaikan. disesuaikan dengan isi dari arsip yang dipinjam itu dia tentang apa gitu. Nanti di kode klasifikasi di peraturan kita sudah tertulis kalau misal tentang apa dia kode klasifikasinya seperti ini gitu. Baik, terima kasih Mbak Tian. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Elvena Kantor Banjarnegara. Izin bertanya, untuk penyimpanan warkah tahun lama memakai album apakah boleh? Untuk warkah yang selanjutnya kami tata memakai box arsip. Ini ya baik Ibu izin menjawab untuk penyimpanan warkah tahun lalu apakah boleh memakai album. Nah, seharusnya memang karena memang kita sudah tidak boleh lagi memakai album, jadi memang sudah dianjurkan menggunakan box arsip ya. Nah, tapi kalau memang saat ini anggaran belum ada gitu kan. Jadi nanti seperti yang telah dijelaskan tadi kita meminimalisir kenapa nggak boleh pakai album nih karena nanti takutnya ada debu gitu kan. Kemudian nanti kalau ada ketetesan air itu tidak terlihat, sirkulasinya, kelembabannya juga tidak bagus gitu. Jadi nanti ibu mungkin lebih dicek berkala ya. Kemudian untuk peralatannya juga harus lebih dilengkapi seperti dehumidifier, kemudian AC-nya, kemudian jangan sampai ya ruang penyimpanannya ada yang bocor gitu. Ibu cek setiap berkala untuk album-albumnya takutnya ada air yang masuk tapi tidak apa namanya tidak terdeteksi ya karena tidak terlihat kalau menggunakan album. Jadi nanti takutnya kita tidak tahu dia lembab nanti akan menumbuhkan jamur seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Tian. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Arisinto DIY. Saya dari BPN Provinsi DIY. Dalam pengarsipan sudah dilakukan secara baik. Semaksimal mungkin setiap minggu cek hanya ruang masih kurang luas, kurang memadai. Oh ya baik. Ini
mungkin masih banyak ya teman apa namanya pengelola arsip atau arsiparis di satuan satker-satker yang masih terkendala oleh ruang penyimpanan ya karena memang tidak mudah ya Bapak dan Ibu terkait itu karena berurusan dengan anggaran tentunya karena kita juga sekarang efisiensi. Nah, ini mungkin tadi kalau pembangunan gedung kan mungkin terlalu banyak ya untuk biayanya, jadi nanti bisa menggunakan seperti yang tadi Mbak Tia sudah dijelaskan dengan pihak ketiga, mungkin itu akan lebih sedikit ya untuk biayanya, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Tian. Mungkin ini juga tadi udah ditanyakan ya untuk Kanta Sungai Penuh. Izin bertanya Bu, apakah gedung arsip harus memiliki pintu emergensi untuk menyelamatkan arsip? Nah, ini memang harus ya Bapak dan Ibu karena kita tidak tahu nanti apa ada bencana kapan gitu kan kalau misal ada bencana kalau ada pintu darurat itu akan mempermudah kita dalam melakukan evakuasi arsip. Kalaupun misal tidak ada pintu darurat itu bisa menggunakan jendela ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya satu pintu tapi juga ada pintu darurat untuk kita proses evakuasi arsip. Baik, terima kasih Mbak Tian. Kemudian dari Kanta Kabupaten 50 Kota bertanya izin Ibu jika warkah lama menggunakan album jilid apakah harus dibongkar dan dimasukkan ke dalam box atau boleh seperti itu aja? Dan untuk fumigasi prosesnya itu bagaimana? Apakah ada mabar pembahasan khususnya karena di peraturan diharuskan untuk pengajuan persetujuan ke pusat? Izin untuk Kanta Kabupaten 50 Kota ini yang ditanyakan yaitu terkait warkah-warkah lama ya yang sudah menggunakan album jilid apakah harus dibongkar dan dimasukkan ke dalam box itu memang dalam peraturan itu memang kita harus menggunakan box jadi mau tidak mau kita harus membongkarnya ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti mungkin pelan-pelan ya Bapak dan Ibu jadi sekarang kita masukkan dulu untuk arsip yang baru, nanti pelan-pelan kita sambil membongkar untuk album-album arsip-arsip atau warkah-warkah yang ada pada album sebelumnya ya, sudah lama seperti itu. Nah, ini terkait untuk fumigasi, prosesnya bagaimana? Nah, ini di kita di pusat itu untuk fumigasi ini biasanya kita menggunakan pihak ketiga. Nah, ini nanti dari pihak ketiga yang melakukan, kita hanya memantau, kemudian di situ biasanya kita lakukan pada hari libur ya Bapak dan Ibu, karena untuk fumigasi itu kan dia menggunakan zat yang berbahaya juga untuk kesehatan kita. Jadi kita diamkan dulu, jadi tidak bisa kita langsung masuk ke ruangan yang sudah yang sedang dilakukan fumigasi atau setelah dilakukan fumigasi karena dia baunya juga sangat menyengat ya Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk saya tahu di peraturan itu untuk proses fumigasi itu dia bisa menggunakan dengan bahan yang tadi menguap menjadi gas atau bisa disemprotkan seperti itu. Cuman kalau disemprotkan kan takutnya nanti kena asap ya. Kayaknya lebih aman untuk menggunakan bahan yang menguap tadi. Nah, ini untuk terkait di peraturan itu apakah diharuskan pengajuan persetujuan ke pusat? Nah, ini setahu saya mungkin anggaran saja yang berkaitan dengan pusat, tapi untuk persetujuannya setahu saya tidak. Mungkin Mbak Tias, izin Mbak Tias. Oh iya, Terkait yang fumigasi, apakah harus ada persetujuan dari pusat, Mbak? oh tapi memang perlu dibicarakan ke ini ya kayaknya ya mungkin ya. Usulannya memang harus disampaikan ke Biro Perencanaan kan ya kalau untuk Anggarannya. penganggarannya ya. Tapi Iya. itu sekiranya tetap perlu perencanaan dari awal ya. Untuk persetujuannya saya rasa kalau terkait dengan pemeliharaan arsip pasti disetujui oleh Biro Perencanaan kan gitu ya. Karena untuk pemeliharaan arsip untuk kepentingan dari jangka panjang pemeliharaan dari arsip kita. Memang perlu disampaikan ke Biro Perencanaan sih Mbak Tia beserta KAK-nya biasanya ya. Kenapa perlunya dilaksanakan kegiatan fumigasi terhadap ruang atau gedung arsip. Dan itu Mbak Tia. Oh iya, siap. Terima kasih Mbak Tias. Ya, nanti terkait anggaran mungkin perlu dibicarakan ya kepada pusat, khususnya ke Biro Perencanaan. Perencanaan. Iya. Nah, ini untuk mabar apakah ada khusus membahas fumigasi? Mungkin nanti ada di terkait pengelolaan arsip ya, Mbak, Iya, untuk betul.
Arsip vital ya kalau ya. ya, arsip program arsip vital nanti Program akan arsip vital. iya, nanti akan ada pembahasan. Betul sekali. Makasih Mbak Tian. Ya, makasih Mbak. Terima kasih untuk Mbak Tian dan Mbak Tias. Mungkin kemudian untuk Bapak Ardi Kabupaten Muratara, izin bertanya Mbak, cara menggunakan box arsip untuk buku tanah dan surat ukur itu hanya menggunakan box arsip yang mana ya? Boxnya kan ada yang besar, sedang, kecil. Terus kalau buku tanah dan surat ukurnya digabung di dalam box, bagaimana caranya? Kalau dicampur, nanti urutan penomorannya akan acak. Kalau selama ini kan buku tanah plus surat ukur menggunakan album yang ada plastik pemisahnya dan rapih serta mudah dalam penyusunan dan pencarian. Ya, izin ini terkait untuk penyimpanan buku tanah dan surat ukur ya. Ini kalau di dalam box arsip itu mungkin bisa yang kecil ya Bapak dan Ibu, karena mungkin dia tidak seperti warkah yang banyak ya apa namanya jumlah arsipnya. Nah, ini untuk cara dipisahnya nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan apa namanya kalau dalam peraturan kita ada namanya pocket file ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak mempunyai pocket file, dia seperti pocket file itu seperti apa namanya ya, arsip yang zaman dulu tuh dia kayak map tapi yang dari plastik, bentuknya seperti kantong. Tapi kalau ini tidak dari plastik, ini dari kertas. Nah, tapi jika Bapak dan Ibu tidak mempunyai pocket file, nanti bisa menggunakan map. Nah, tapi di mapnya itu kita kasih tanda ya Bapak dan Ibu untuk nomornya agar kita memudahkan juga untuk melihatnya, kemudian tidak tercampur juga dengan yang lain seperti itu. Jadi tetap bisa ya, tetap mudah kalau menggunakan box arsip. Karena kan untuk surat ukur, buku tanah, kemudian warkah sebenarnya dia apa arsipnya merupakan arsip vital. Nah, tapi arsip vitalnya dia masih bersifat aktif ya kalau memang masih digunakan. Sedangkan untuk kalau tidak digunakan lagi sudah apa namanya sudah berkurang penggunaannya, dia bisa bersifat arsip inaktif. Nah, arsip aktif itu sendiri untuk penyimpanannya itu tidak mewajibkan ya menggunakan kertas kissing karena mungkin merepotkan Bapak dan Ibu gitu ketika penggunaannya intensitasnya tinggi harus buka tutup jadi bisa menggunakan map yang kertas asalkan box arsipnya itu dia tahan asam ya, sudah dilapisi oleh tahan asam seperti itu. Izin Mbak Safira. Terima kasih Mbak Tian. Mungkin ini dari Kulon Progo menjawab yang tadi ya, yang dia udah tanya itu. Jadi di kantah mereka itu raknya sudah ada, tapi tempatnya yang tidak ada. Mungkin tadi udah dijelaskan ya Mbak, Iya, untuk kalau sewa penyimpanan iya gedung arsip. iya betul, kalau memang raknya sudah ada tapi untuk penyimpanan ruangannya dan gedungnya itu tidak ada, nanti bisa menggunakan jasa penyimpanan arsip, rak arsip apa mohon maaf jasa penyimpanan arsip gitu. Dan diatur juga diperbolehkan dalam peraturan kita. Yang penting untuk pihak ketiganya kita harus benar-benar memilih yang sudah terakreditasi oleh ANRI ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Tian. Mungkin ini dari Bu Ulvena Kanti Banjarnegara memberikan saran ya, izin Ibu untuk pembongkaran warkah yang jilidan. Saran saya mungkin diberi surat tugas dari pusat kepada arsiparis atau pengelola arsip. Terima kasih. Pembukaan kakak juga dari pusat kepada arsiparis atau pengelola arsip. Oh ini ya. Nah ini terkait ini kan sudah menjadi tugas dari arsiparis atau pengelola arsip ya. Dan arsiparis dan pengelola arsip pun kita membuat surat SK ya, SK arsiparis atau pengelola arsip yang di situ nanti ada tugas-tugasnya seperti apa. Kemudian untuk mungkin sebagai landasan ya untuk pembongkaran warga juga kan kita sudah menerbitkan Permen 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Untuk penyimpanan arsip vital memang harus menggunakan box arsip dan kita juga sudah mensosialisasikan melalui Mabar ini terkait isi dari Permen 2 nomor tahun 2026 penyelenggaraan kearsipan memang diwajibkan menggunakan box arsip. Jadi untuk satker-satker yang masih penyimpanannya apa namanya
menggunakan album itu harus memang dibongkar ya Bapak dan Ibu, harus dipindahkan ke box arsip. Baik, terima kasih Mbak Tian. Nah, izin Bapak Ibu karena waktu sudah mendekati pukul 11, mungkin nanti jika ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa bertanya di grup ya Kearsipan Regional, Bapak Ibu. Kemudian kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta dalam sesi diskusi pada hari ini. Sehubungan dengan waktu yang sudah mendekati pukul 11 ini, dengan ini sesi diskusi dan tanya jawab kami tutup. Bagi peserta yang belum terjawab, nanti kita akan jawab langsung ya melalui kolom chat Bapak Ibu. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, kami mengingatkan bahwa kuis akan dibuka pada pukul 12 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat yang dapat diakses pada link ppsdm.atrbpn.go.id. Mohon seluruh peserta mengikuti kuis pada waktu tersebut sehingga sertifikatnya nanti dapat diunduh ya Bapak Ibu. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah mengikuti acara mabar ini dengan baik. Apabila terdapat kekurangan selama saya memandu acara, saya mohon maaf. Saya selaku MC undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sebelum kita keluar semua, izin untuk dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu, mohon untuk mengaktifkan kamera ya Bapak Ibu. Kita salam Ya, terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Salam arsip terlebih dahulu Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Kemudian satu, dua, tiga. Kemudian sekali lagi satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung pada mabar episode 65 pada hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 728 peserta. Terima kasih Mbak. Terima Sudah kasih, ada pantun ya, Mbak Mbak. ya. Terima kasih, Mbak. Oke, Mbak. Assalamualaikum. Ya.